Sejarah singkat tentang metode kejedal. Metode kejedal ini dikembangkan pada tahun 1883 oleh pembuat bir bernama John Kejedal. Makanan didigesti dengan asam kuat sehingga melepaskan nitrogen yang dapat ditentukan kadarnya dengan teknik titrasi yang sesuai. Jumlah protein yang ada kemudian dihitung dari kadar nitrogen dalam sampel. Prinsip dasar yang sama ini masih digunakan hingga sekarang, walaupun dengan modifikasi untuk mempercepat proses dan mencapai pengukuran yang lebih akurat. Metode ini masih merupakan metode standar untuk penentuan kadar protein, karena metode kejedal ini tidak menghitung kadar protein secara langsung, tetapi diperlukan faktor konversi untuk menghitung kadar protein total dan kadar nitrogen. Prosedur yang dilakukan yaitu tahap untuk mengisi sampel pada tabung reaksi yang ditambahkan dengan tablet kecil tab. Kemudian ditambahkan sebanyak 15 ml H2SO4 ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi sampel dan juga tabel kecil tab. Tahapan pertama yaitu destruksi. Pada tahap ini, sampel dan juga cairan yang sudah ditambahkan dipanaskan pada suhu 420 derajat Celcius. Nah, proses ini berlangsung selama 75 menit. Pada tahap ini, protein dan juga H2SO4 akan diubah menjadi 2NH14SO4-, CO2-, SO2, dan juga H2O. Setelah proses destruksi selama 75 menit, akan terlihat warna hijau pada sampel yang sudah kita panaskan. Nah, setelah pendinginan 20 menit, akan terjadi perubahan warna di mana sampel akan berubah menjadi warna biru muda. Selanjutnya adalah penambahan 75 ml air diionisasi pada sampel. Proses berikutnya adalah distilasi. Nah, proses ini menggunakan mesin khusus. Di sini menggunakan tabung Erlenmeyer yang berisi 25 ml boric acid dan juga bromoserol green ataupun materia sebagai indikatornya. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam mesin dan jangan lupa untuk menutup mesinnya. Tahapan destilasi ini berlangsung kurang lebih selama 5 menit. Tahap berikutnya yaitu titrasi. Titrasi di sini menggunakan alat modern dan menggunakan magnet stirrer yang ditambahkan HCl secara perlahan hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda ataupun pink pada sampel larutan tersebut. Hasil uji metode Joldal. Hasil dari tahap titrasi yang didapatkan berupa total volume titran yang digunakan untuk mentitrasi sampel tersebut, seperti HCl atau NaOH. Volume total diambil dari volume awal dikurangi volume akhir yang digunakan pada tahap titrasi. Data volume kemudian digunakan untuk perhitungan persen nitrogen. Berikut merupakan ilustrasi dari proses titrasi dengan larutan basa sebagai pentitrasi dan larutan asam sebagai yang dititrasi. Selanjutnya masuk ke proses perhitungan, di mana persen nitrogen sama dengan mililiter blanko dikurang mililiter sampel dikali N dikali AR nitrogen
per miligram sampel dikali Fp dikali 100%. Dengan keterangan N yaitu normalitas, AR nitrogen yaitu berat atom nitrogen yakni sebesar 14,007 dan Fp merupakan faktor pengenceran. Dapat dilihat di sini bahwa AR nitrogen sebesar 14,007. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa persen nitrogen bukan menunjukkan kadar dari suatu protein tersebut. Lalu, mengapa persen nitrogen yang dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran protein? Karena persen nitrogen mengindikasikan keberadaan amonia dalam air distilat dengan menunjukkan perubahan warna dan memungkinkan dilakukannya perhitungan konsentrasi. Hasil analisis dengan metode kejedal yang diperoleh adalah kadar nitrogen, bukan kadar protein secara langsung. Kadar nitrogen yang diperoleh dari hasil analisis metode kejedal harus dikalikan dengan angka konversi 6,25 untuk memperoleh nilai kadar protein. Metode kejedal ini merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis kadar protein halus dalam bahan makanan secara tidak langsung. Metode ini dikatakan tidak langsung karena hasil analisis yang diperoleh merupakan kadar nitrogen, bukan merupakan kadar protein. Metode ini digunakan untuk analisis protein pada produk perairan berupa makanan, obat, serta pupuk.